Terima kasih saudara, masih setia menyaksikan Sahur Time. Masih bersama saya, Kang Amin dan Kiai Haji Misbahul Munir. Kali ini kita sudah sampai pada sesi Anda bertanya, Kiai menjawab. Untuk saudara yang masih belum mengirimkan pertanyaannya, kami masih terus menunggu pertanyaan dari Anda. Silakan langsung kirimkan melalui WhatsApp dengan format ketik nama, spasi kota, spasi pertanyaan Anda. Kirim ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Saudara, saya juga tetap mengingatkan kepada saudara sekalian yang ingin berdonasi untuk para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19 di dakwah peduli COVID-19 melalui rekening BCA 29120900915 atau lewat situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NUK Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu. Nah, saudara sekalian, pagi ini kita sudah kedatangan narasumber yang istimewa, yakni PLT Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Hasan Habibi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Hasan, silahkan. Ya. Silakan. Salam. Sehat. Salamnya berjarak. Ya, silakan. Tetap social distancing. Oh iya. Sehat Pak Hasan? Alhamdulillah sehat ya. Lancar ya perjalanan? Alhamdulillah Alhamdulillah lancar, karena dini hari ya. Iya. Baik, Pak Hasan, ini banyak yang bertanya-tanya. Hingga saat ini kondisi pembelajaran online yang sedang berlangsung itu seperti apa? Oke, jadi memang COVID ini merubah banyak sekali aktivitas kita. Ya. Kalau sebelumnya aktivitas belajar mengajar di sekolah atau mungkin pengajian atau diskusi, itu kan pasti banyak sekali kerumunan orang-orang di sana. Nah, karena efek dari physical distancing ini, dan terutama dalam kondisi akhir-akhir ini yang semakin banyak zona merahnya, akhirnya membuat aktivitas sekolah kita itu banyak sekali yang diliburkan. Nah, namun para Bapak Ibu guru dan para pengelola lembaga pendidikan ini kan memang memiliki tanggung jawab moral supaya proses belajar mengajar itu tetap berlangsung dengan baik. Sehingga banyak sekali metode-metode yang ditempuh supaya proses belajar mengajar itu tetap bisa berlangsung. Kita seringkali melihat banyak sekali seminar-seminar yang dilakukan secara online. Kemudian juga orang tua rata-rata kemudian menginstal beberapa aplikasi di laptop supaya anaknya bisa berkomunikasi dengan gurunya. Dan yang saya menarik juga melihat di beberapa perkembangan terakhir ini, banyak aktivitas pengajian-pengajian, terutama di bulan suci Ramadan, yang itu dilaksanakan juga secara online. Oke, kendala apa sih yang paling susah ditaklukkan oleh siswa, orang tua, dan tenaga pengajarnya terkait pengajaran online itu? Jadi kalau bicara persoalan kendala, dulu kita berpikir bahwa yang namanya teknologi itu kan sifatnya sekunder, Kiai. Iya. Nah sekarang karena efek ini menjadi primer. Sehingga tidak semua orang itu siap dengan situasi yang ada. Tentu butuh skill, butuh kompetensi, butuh pengelolaan, dan tentu yang paling vital ini, Kiai, ini butuh akses dan kuota. Ini yang seringkali kemudian orang tua kadang-kadang gitu ya, mengeluh akses kuotanya cepat habis, kira-kira begitu. Tapi insya Allah atas semangat belajar yang tinggi, itu kemudian bisa diatasi. Untuk beberapa remote area, daerah-daerah yang memang ada blank spotnya, itu juga bisa diantisipasi dengan berbasis televisi, kira-kira. Nah, dari pihak kementerian sendiri, apakah ada tips untuk orang tua mengatasi kendala-kendala itu? Orang tua ini sudah banyak mengeluh, kuota mahal gitu kan. Sementara sembako juga penting. Gitu. Oke, kami bekerja sama Mas dengan beberapa provider pengelola telekomunikasi untuk bisa membuka akses gratis ke situs-situs pendidikan. Sehingga adik-adik kita pada saat mengakses situs-situs pembelajaran itu mereka non kuota. Nah, untuk beberapa titik yang memang sama sekali sulit persoalan akses ini bisa menggunakan televisi dan tentunya media-medium yang lebih mudah diakses lainnya. Oke, jadi kayak memang namanya tadi pembahasan kita tadi, perjuangan itu, berjuang itu nggak selalu mudah. Nah, jadi gimana? Kadang ketika mudah ya posisi sedang longgar ya berjuang. Nah, ketika sedang sulit ini gimana, Kiai? Baik, yang terpenting Kang Amin adalah apa yang saya sampaikan tadi, kepedulian kita.
kalau rasa peduli kita ini sudah terbangun, dalam situasi apapun kita bisa melakukan kebaikan. Itu catatan. Misalnya, kalau kita ingin berdonasi atau bersedekah atau membantu, tidak bisa saya itu membantu dengan uang. Ini Rasulullah SAW kalau kita perhatikan, ternyata tidak hanya menekan membantu orang lain itu dengan uang. Bisa mungkin dengan doa. Pernah satu ketika para sahabat kan ya memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu sebenarnya pingin berbuat baik gitu, cuma nggak punya dana. Gitu. Rasulullah menyampaikan, ya kalau kamu ingin berbuat baik, lakukan kebaikan apapun yang paling bisa. Karena prinsipnya kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu bisa dijadikan sedekah. Oke, Ini kan baik, Kiai. Selanjutnya ada pertanyaan dari pemirsa, Bapak Ahmad di Madura. Nah, bahas tentang sedekah. Pertanyaannya juga tentang sedekah. Apa saja dan manfaat dan keutamaan bersedekah itu, Kiai? Pak Ahmad, bahwa bersedekah itu sudah saya sampaikan tadi bahwa as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Menolak bala itu artinya menolak bencana, Kang Amin. Bahkan kalau kita nggak punya uang, justru rajin bersedekah. Lo aneh ini. Siapa yang mengajarkan ini? Bukan saya. Kanjeng Nabi mengajarkan iltamisur rizqa bis sedekah. Carilah rezeki itu dengan bersedekah. Coba bayangkan. Apa hubungannya mengeluarkan uang kok bisa mendatangkan sedekah? Tapi ternyata kalau kita telusuri, Allah sudah berjanji bahwa kebaikan atau sedekah yang kita akan berikan itu akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Nah, ini kan luar biasa. Artinya kalau kita sedang memberi, sejatinya kita sedang mengambil lebih banyak. Masya Allah, Kiai. Oke. Itu kan. Ini kan memang zaman online, Kiai. Iya. Jadi meskipun sedekah itu sulit, Iya. internet kuotanya juga mahal, dipakai untuk yang lain-lain, tetapi masih ada saja yang mesti di-ngupload ketika bersedekah. Nah, Ibu Endang di Jombang itu bertanya, bagaimana hukumnya jika bersedekah tapi di-upload ke media sosial, Kiai? Kang Amin, susah, ya. kalau Ya. sedekahnya sunat, sebaiknya tidak usah diumumkan. Tapi kalau sedekahnya wajib, garis miring zakat, itu lebih baik diumumkan. Karena apa? Karena biar tidak disangka kita ini pelit. Ah, Pak Haji itu duitnya dimakan sendiri, nggak pernah bagi-bagi. Gitu. Karena itu zakatnya diumumkan. Kecuali ada kepentingan misalnya, saya mau umumkan Pak Kiai, tujuannya biar diikuti sama orang lain. Ada syiar itu namanya. Saya berharap dengan begini, ibu itu memberi contoh. Rasulullah SAW sudah menyampaikan, man sanna sunnatan hasanatan. Kalau kita bisa memberi contoh yang baik, lantas diikuti oleh yang lain, pahalanya itu terus berantai, Kang Amin. Demikian. Oke. Nah, Mas Hasan, ini kan zaman yang online dan susah kuota. Ada nggak sih tips-tips guru untuk mengatasi kendala-kendala dalam pendidikan itu? Misalnya mungkin dengan mengajar secara efektif gitu, biar nggak boros kuota gitu misalnya. Ada nggak sih? Silakan. Ya, ada beberapa tips tentunya yang bisa dilakukan oleh guru-guru di sekolah supaya proses belajar mengajar itu efektif. Yang pertama, guru itu sendiri harus bisa mencari sumber bahan ajar terlebih dahulu untuk kemudian baru disampaikan kepada peserta didiknya. Ini supaya dalam prosesnya tidak selalu online. Jadi sumber-sumber itu bisa di-download awal untuk kemudian disampaikan dalam proses diskusi atau penugasan-penugasan ke peserta didiknya. Dan ini juga tentunya menuntut dari siswa-siswa yang ada di rumah untuk juga bisa memanfaatkan semua bahan ajar tersebut. Ada satu yang menarik juga Mas Amin ini, jadi kebanyakan justru yang tidak siap dengan proses belajar mengajar secara online di rumah itu ibu-ibunya. Oh, karena mereka kan setiap hari mendampingi anak-anaknya. Jadi anaknya siap, kadang ibunya tidak siap. Kadang anaknya siap, orang tuanya tidak siap. Padahal saya ingat persis, Kiai, mohon maaf kalau salah direvisi, Al-Kan Madrasatul Ula. Iya, benar. Ini yang kemudian seharusnya menuntut juga orang tua siswa memiliki literasi yang baik pada saat mengantarkan peserta didiknya atau anak-anaknya di rumah mengikuti proses belajar mengajar secara online.
Nah, oke. Apa saja sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk membantu pelajaran online ini? Baik, terima kasih Mas Amin. Jadi kalau pemerintah sudah melakukan banyak sekali ikhtiar sebetulnya dalam konteks ini. Jadi beberapa saat yang lalu Mas Menteri Nadiem Makarim, beliau meluncurkan edaran atau pemberitahuan supaya orang tua murid, kemudian dinas-dinas, sekolah, perguruan tinggi memanfaatkan sekian aplikasi yang bisa dipakai. Kalau pemerintah tentu memiliki aplikasi rumah belajar. Ada juga kemudian mungkin rekan-rekan dari Microsoft atau Google atau sekian aplikasi yang lain. Tapi intinya adalah kami berharap orang tua itu atau adik-adik atau bapak ibu guru semua menggunakan aplikasi yang paling mudah untuk dipakai. Dan itu mengakibatkan proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan lancar. Intinya itu. Oke, baik. Kita ke Kiai Misbah. Ini ada pertanyaan dari pemirsa, Kiai. Ya. Ibu Eneng di Sukabumi. Mana sih yang mesti didahulukan? Apakah bersedekah kepada orang tua atau memberi kepada kaum duafa, anak yatim, dan pengemis di jalanan? Kang Amin, kalau kepada orang tua bukan sedekah. Oh, iya, Kiai. Itu namanya kewajiban anak kepada orang tua. Ya. Jadi kalau kita bertanya, mana yang didahulukan? Ya orang tua. Jangan sampai kita melakukan kesunatan-kesunatan lantas yang wajib ditinggal. Ini salah, Kang Amin. Jadi orang tua itu kewajiban kita untuk dinafkahi. Baru kemudian kita peduli kepada lingkungan. Itu Kang Amin. Baik, para pemirsa sekalian, kami mengingatkan kembali bagi saudara yang ingin berdonasi untuk para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19, bisa didakwa peduli COVID-19 dengan melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu. Jangan ganti saluran televisi Anda karena Sahur Time akan segera kembali.